Kemudian disebutkan di sini terkait dengan putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu wafat anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, wal kullu fi hayatihi dakul himam wa ba'dahu Fatimatun binisfi am. Semua anak beliau kecuali Fatimah merasakan kematian pada masa hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-himam itu artinya ketentuan Allah dan takdir Allah dengan kematian, itu himam. Iya. Jadi semuanya merasakan al-himam, maksudnya merasakan kematian, wafat kalau bahasa lainnya. Semuanya di masa hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi antum bisa bayangkan ya, terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecilnya sudah, belum lagi lahir, ayahnya sudah meninggal. Baru berapa bulan ibunya meninggal, 6 bulan ya menurut pendapat mayoritas ulama. Kemudian kakeknya meninggal, pamannya meninggal. Setelah itu meninggal juga istrinya Khadijah. Anak-anak beliau semuanya meninggal di masa hidupnya kecuali siapa? Fatimah. Itu ujian atau bukan? Ujian, makanya dikatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal. Manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi, kemudian semisal dan semisal, supaya itu jadi pedoman bagi umat. Jadi kalau ada yang kena musibah, maka harusnya dia tahu bahwa manusia yang terbaik dan yang termulia yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini juga kena ujian, dan kita tidak mungkin lebih baik daripada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan itu ujian bagi para nabi, itu adalah hal yang mengangkat derajat mereka dan meninggikan kedudukan mereka. Meninggikan kedudukan mereka. Karena itu para nabi itu, mereka itu bergembira dengan ujian dan cobaan, sebagaimana kita bergembira kalau dapat nikmat. Kalau kita kan kalau dapat nikmat, masya Allah ya, senyumnya itu lebar sekali. Kadang berhari-hari berseri-seri dia. Lihat aja itu orang yang baru menikah, yang baru punya rumah baru, mobil baru, itu wajahnya itu berhari-hari berseri-seri itu kelihatan. Jelas ya? Kalau dapat nikmat, tapi kalau kena musibah, subhanallah. Kalau para nabi sebaliknya, kena musibah malah mereka bergembira. Seperti kita bergembira kalau dapat apa? Nikmat. Dan itu ketinggian derajat. So, mereka sampai ke jenjang penghambaan yang paling tinggi. Iya. Sabar itu kan seorang dapat pahala, dia bisa menahan diri, tapi ada gejolak dari dirinya. Kalau ridha, tidak ada gejolak, dia terima. Kalau syukur lebih daripada itu, dia terima dan malah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata para ulama, di ketiga musibah ada beberapa penghambaan yang dihadirkan. Ada 3 tingkatan paling sedikitnya. Tingkatan sabar, ridha, dan apa? Syukur. Jenjang yang paling tingginya adalah syukur. Jenjang yang paling tingginya. Iya. Baik. Dan ini sudah berlalu ya pembahasannya di Manzumah Syair ilallahi wad daril akhirah. Adapun Fatimah radhiyallahu anha, itu beliau meninggal setelahnya 6 bulan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. 6 bulan, binisfi am, setengah tahun peninggal Nabi. Dan itu ditegaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata,
anna Fatimah ta'ashat ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 6 ashhur. Sungguhnya Fatimah radhiyallahu anha, beliau hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 bulan. Iya. Hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 bulan. Jadi ini pembahasan peristiwa yang keberapa? Yang ke-10. Pernikahan Nabi dengan Khadijah, lahir anak-anaknya, kemudian beliau singgung anak-anaknya itu siapa yang dahulu wafat dan siapa yang wafat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Khadijah sendiri radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Nama beliau, nama lengkapnya Khadijah bintu Khuwailid ibni Asad ibni Abdul Uzza ibn Qasay ibn Kilab. Jadi ketemunya di nasab Nabi pada Qusay bin Kilab Al-Qurashi Al-Asadiyah. Iya, katakan Al-Asadiyah sebab dia Khuwailid bintu Asad, itu Al-Asadiyah, itu Bani Asad. Jadi Quraisy itu banyak lagi di bawahnya. Dia bisa bantu membayangkannya kalau An-Nadhr Al-Quraisy kepada An-Nadhr Al-Fihr, mereka punya banyak anak, dari anaknya punya banyak anak lagi. Bisa dibayangkan itu banyaknya nasab Quraisy. Iya. Baik. Dan beliau ini adalah Khadijah radhiyallahu taala anha, itu di masanya itu digelari oleh orang-orang sebagai At-Tahirah, perempuan yang suci. Perempuan yang suci karena dianggap perempuan yang paling banyak kemuliaannya, banyak hartanya. Iya. Radhiyallahu anha. Dan dimaklumi bahwa sebelum dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah pernah menikah dengan orang lain. Ya, beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu janda. Iya. Dan bisa dikatakan hampir seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu janda. Ya, karena memang maksud dari pernikahan Rasulullah diizinkan nikah lebih dari 4, banyak istrinya, agar supaya banyak yang menukil dari sunnah-sunnah dan syariat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Iya. Sebab itu tidak ada yang melihat kecuali orang yang di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dari mana antum tahu tata cara mandi janabah? Hah? Nah, itu kan istri Nabi yang menukil. Ada hadits Aisyah radhiyallahu anha. Dan ada hadits Ummu Salamah. Itu 2 hadits pokok di mandi janabah. Kemudian banyak hal terkait dengan kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dinukil oleh istri-istri beliau. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha banyak menghafal hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dihafal oleh sahabat yang lain. Itu salah satu hikmahnya. Iya. Adapun Khadijah radhiyallahu taala anha dimaklumi ya dari sudut keutamaan, banyak sekali keutamaan beliau. Ya, orang yang paling pertama beriman. Orang yang paling pertama beriman secara mutlak. Bahkan lebih dahulu beriman daripada Abu Bakar As-Siddiq. Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah itu kadang Allah kirim salam untuk Khadijah. Diberi kabar khusus masuk surga. Diberi kabar khusus masuk surga. Baik. Dan dia adalah perempuan yang paling baik di masanya.
Karena itu dikatakan sempurna dari laki-laki banyak orang. Tapi tidak ada yang sempurna dari perempuan kecuali beberapa orang saja. Disebutkan Maryam bintu Imran, disebutkan Khadijah bintu Khuwailid, dan disebut Asia yang istri Fir'aun. Iya. Jadi tidak banyak dari mereka yang sempurna. Datang di sebagian riwayat disebutkan Fatimah radhiyallahu taala anha. Sebutkan Fatimah. Jadi ini sebagian dari keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Ini Khadijah, kecintaannya kepada Nabi itu, atau kecintaan Nabi kepada Khadijah itu luar biasa ya. Sampai Aisyah saja radhiyallahu anha, beliau tidak pernah ketemu dengan Khadijah, tapi luar biasa cemburunya terhadap Khadijah karena saking banyaknya Nabi menyebutnya. Saking banyaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya. Sampai suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing. Kemudian Nabi berkata, kirim daging-daging kambing ini ke teman-teman Khadijah. Iya, ke teman-teman Khadijah. Maka Aisyah waktu itu marah ya. Beliau katakan, Khadijah lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini qad ruziktu hubbaha. Kata beliau, saya ini sudah diberi anugerah oleh Allah untuk cinta kepada Khadijah. Baik. Jadi dari sebenarnya dari kisah Khadijah dan anak-anak beliau dan seterusnya itu banyak manfaat ya di pembahasan sirah. Iya. Pembahasan sirah. Apalagi kalau kita bahas ya bagaimana perjuangan Khadijah membela Rasulullah dengan hartanya dan seterusnya, itu wajar sekali. Wajar sekali hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya.